Sebenarnya sih memang dengan ruang yang terbatas kita memanfaatkan apa yang ada sih. Jadi adanya di depan rumah kayaknya cukup. Terus kita juga pakai alat-alat yang nggak terlalu modern ya, kayak kita cuma pakai matras bayi. Anak-anak tuh kalau fisik ya misalkan satunya bisa nih, yang lainnya kan biasa bersorak, baknya seneng gitu. Nah ya itu biasa diomelin, dia ngapain sih berisik, kayak latihan kayak gitu, kenapa nggak berisiknya, kenapa nggak di rumah aja gitu kan. Jakarta seringkali diceritakan sebagai kota yang kehabisan ruang. Gedung dibangun ke atas, jalanan dilebarkan ke samping, dan manusia dipaksakan untuk menyesuaikan diri. Tapi terkadang kita lupa satu hal, manusia tidak hanya hidup di ruang yang dibangun, tapi juga di ruang yang ditemukan. Disinilah cerita berasal. Kali ini kami akan mengulas tentang cerita dan juga mimpi-mimpi anak kota Jakarta. Bukan dari stadion, bukan dari pusat kebugaran, tapi dari sebuah gang yang lebarnya hanya 1,5 meter. Inilah sisi lain metropolitan. Gang ini tidak ada di brosur kota, tidak tercantum dalam rencana besar pembangunan, terlalu kecil untuk disebut penting. Namun bagi Jakarta, gang-gang seperti inilah yang menopang hidupnya. Ruang sisa, ruang kompromi. Jakarta Utara, wilayah yang akrab dengan banjir, pelabuhan, dan permukiman yang tumbuh lebih cepat dari perencanaannya. Di sini, ruang bukan sesuatu yang disediakan, ia selalu diperebutkan. Setiap minggu, gang ini berubah fungsi. Aspal bukan lagi jalur lalu lalang. Dinding bukan sekedar pembatas. Disinilah Indosalto berlatih. Indosalto adalah komunitas gerak yang berakar dari parkur, akrobatik, dan disiplin tubuh. Mereka berlatih salto, tumbling, dan kontrol gerak di ruang yang tak pernah dirancang untuk olahraga. Indosalto tidak lahir dari fasilitas, melainkan dari kebutuhan untuk gerak. Di Jakarta Utara, mereka mengajarkan satu hal sederhana. Jika kota tidak menyediakan ruang, tubuh manusia akan menciptakannya. Tidak ada matras empuk, tidak ada lantai standar, hanya ada aspal, tembok, dan kepercayaan. Awalnya itu di lingkungan ini, kebetulan saya tinggal di lingkungan ini, latihan setiap hari pas corona. Terus ada beberapa temen yang lihat nih, awalnya Carlina yang datang dengan teman-temannya. Jadi dia tadinya nggak sendiri latihan, tapi yang tersisa tinggal dia sendiri. Jadi sampai sekarang, terus sekarang udah bantu saya melatih, dan juga sekarang kita punya generasi baru lagi di bawahnya Acil ini. Nah, jadi dia juga bantu ngajarin mereka dengan metode latihan yang diperbaharui terus, dan akhirnya sampai sekarang ini. Kenapa latihan di gang? Karena saya kebetulan tinggal daerah sini, terus suka latihan sendiri di depan rumah. Jadi pengen berbagi aja, pengen berbagi skill ke teman-teman di sini. Jadi buat Carlina baru lah gitu. Jadi mungkin kedepannya berharap mereka bisa hidup mandiri dengan kemampuan yang dimiliki, bisa jadi atlet, bisa jadi pelatih, bisa jadi aktor, mungkin nanti mereka sendiri yang tentukan. Seringkali kita percaya
prestasi tumbuh dari fasilitas. Tapi Indosalto kebalikannya. Gang kecil ini tidak dirancang untuk melahirkan atlet. Tapi disinilah kepercayaan diri, prestasi itu mulai muncul. Ya, beberapa dari mereka sering ikut kompetisi. Mereka berani bermimpi. Meski begitu, sebagian lainnya cukup senang bisa melompat hari ini. Sebenarnya sih memang dengan ruang yang terbatas kita memanfaatkan apa yang ada sih. Jadi adanya di depan rumah kayaknya cukup. Terus kita juga pakai alat-alat yang nggak terlalu modern ya, kayak kita cuma pakai matras bayi. Jadi banyak teman-teman yang berpikir apakah aman ataukah wah ini kayaknya bahaya gitu. Jadi kita dengan keterbatasan ini malah menciptakan suatu sistem latihan, cara latihan. Jadi cara latihannya itu dia dari basic banget latihan. Jadi kita kuatin kaki, kita latihan kecepatan, kita latihan keseimbangan, kita juga latihan otot-otot bagian kaki dari kaki, perut, tangan, ayunan bahu, itu kita perhatiin. Jadi nggak langsung puter-puter langsung jadi salto. Jadi kita memang benar-benar dari dasar banget. Ketika mereka udah ready, baru kita latihan putaran. Dan karena latihannya setiap hari, makanya progresnya kita bisa dilihat progresnya cukup lumayan cepat. Dulu tuh saya pernah latihan di ada dekat lapangan lah gitu. Lapangan. Nah, ketika jadi lapangan itu buat parkir mobil. Jadi ketika mobil masuk tuh kita kayak, "Woi, jangan latihan di sini. Jangan latihan sini lagi ya." Oke, jadi kita terpaksa menyingkirkan. Terus kita ada di daerah sana ada rumah susun. Nah, di rumah susun juga sama karena bukan warga situ kan kayak, "Kalian warga mana nih? Bukan warga sini." Jadi kayak nggak boleh latihan di sini. Akhirnya pindah lagi juga sama di sana. Nah, terakhir saya ngajarin Acil ini di rumah susun yang baru tuh, tower. Nah, itu juga security langsung dibilang, "Ini latihan apa? Udah izin sama siapa? Ini kan latihan berbahaya," katanya, kan harus izin dulu. Lagian juga bukan warga situ. Jadi karena di sana kita ya ibaratnya diusir lah. Di sana juga nggak boleh, di sini nggak boleh. Tempat juga kita ruang terbatas. Jadi saya terpaksa kayak, oke lah kita latihan di depan rumah. Jakarta bukan kota yang ramah. Ia keras, padat, sering tak adil. Tapi seperti makhluk hidup, Jakarta bereaksi terhadap tekanan. Ketika ruang menyempit, ia melatih penghuninya untuk lentur, untuk adaptif, untuk kreatif. Indosalto bukan anomali. Mereka adalah produk alami metropolitan. Kan kita kan kalau latihan kan sore sama malam ya. Itu tuh kayak beda-beda gitu kan. Soalnya kalau sore tuh biasanya sepi, kita lebih asik aja latihannya, soalnya nggak ada motor kan. Nah, ribetnya tuh malam Kak, kita harus mindahin motor. Terus kadang juga kalau misalnya kayak orang yang punya motornya suka emosional kan, kita kan juga susah ya buat mindahin motornya. Terus ya kayak punya rasa kayak, ya mau gimana lagi, namanya juga di gang gitu kan. Masa iya kita nyuruh orang buat pindahin motornya, kan gak sopan juga gitu kan. Kan namanya juga anak-anak ya Kak. Anak-anak tuh kalau apa sih kayak misalkan satunya bisa nih, yang lainnya kan biasa bersorak, kayak seneng gitu. Nah ya itu biasa diomelin dia, "Ngapain sih berisik, kayak latihan kayak gitu, kenapa nggak berisiknya, kenapa nggak di rumah aja," gitu kan. Terus kita mau ngelawan kan, maksudnya kayak takut gak boleh latihan di sini lagi. Jadi kita ya rasanya aku sih kayak sedih aja sih Kak. Biasanya anak-anak tuh yang kayak daerah belakang atau biasanya dari RT sebelah gitu kan, ngelihat kita tuh kayak seru-seru gitu. Terus kadang anaknya ikutan Kak, anaknya ikutan, tiba-tiba mami datang kayak ngomongin anak kayak gitu. Terus kadang kita juga diomelin kayak, "Ngapain sih kamu ajak-ajak anak saya," gitu kan. Nanti kalau patah tulang siapa yang mau tanggung jawab Kak. Dan dulu kan aku sebelum sebelum teman-teman aku lihat aku latihan ini tuh kayak dulu aku diginin, ya salto mulu sih makanya gitu kan. Terus kan aku emang kurang dalam akademiknya kayak, jadi kayak ya mungkin agak menurun nilainya. Terus itu tonton aku tuh pada ngatain kayak, "Makanya jangan salto mulu, pelajar yang dipikirin, jangan salto yang dipikirin." Terus ya aku kayak, ya udahlah mau gimana lagi, biarin. Nah akhirnya pas sampai sekarang
Aku ditanyain, kamu latihan di mana sih, boleh ikut gak? Terus aku bilang, dulu perasaan kamu yang ngata-ngatain aku deh, kenapa sekarang kamu yang minta bantuan ke aku buat ikut latihan gitu Kak. Juara 3 kali itu di Pasar Baru itu trekking battle, juara 1. Nah, terus yang kejuaraan itu juara 2 di Taman Mini kickboxing, kejuaraan nasional. Emang harus dikit ya, kalau penuh nggak bisa ya? Bisa jari. Ya. Ayo bulan dong. Ya, Aku dulu ya. Oke. Yang pimpa dulu bukannya? Ya, kalah. Di gang sempit ini anak-anak belajar satu hal penting, bahwa hidup di kota bukan tentang seberapa luas tempat mereka berpijak, tapi seberapa berani mereka melompat. Selama masih ada gang, selama tubuh masih bisa bergerak, Jakarta akan tetap hidup, meski harus tumbuh dari ruang yang tersisa. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Oh ya. Ya. Kok ini nggak ada ininya? Enteng nih curang.